1 tahun sudah berjalan dalam pemerintahan Bupati Ipuk Sugira. Di tengah pandemi ini masih banyak tantangan dan cobaan yang dihadapi oleh pemerintah. Kali ini, salah satu politisi Partai Demokrat akan menyampaikan kritiknya. Masihkah cukup kurang atau sudah cukup baik? Kita akan kupas tuntas bersama di Dialog Nasional NTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV bersama saya Thalita Diva. Dan sekarang saya sudah bersama Bapak Michael Edi Haryanto yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat. Dan di sini pemirsa kita akan membicarakan mengenai pandangan Partai Demokrat terkait pemerintahan Bu Ipuk Sugira. Baik. Sebelumnya kita akan menyapa Bapak Michael terlebih dahulu. Apa kabar Bapak Michael? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Thalita. Baik, di sini kita akan membicarakan mengenai pandangan terkait Partai Demokrat terhadap Bu Ipuk dan juga Bapak Sugira, begitu Bapak. Dan di sini kan Bapak Michael mewakili Partai Demokrat itu sendiri ya Bapak. Dan untuk membuka segmen kita yang pertama kali ini, saya mempunyai pertanyaan ini Bapak. Bagaimana Partai Demokrat melihat keseluruhan kinerja dari pemerintahan Bupati Wakil Bupati Banyuwangi saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi perkenalkan saya, biasanya apa dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya Michael Edi Haryanto, Ketua Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi. Mungkin NTV mengejar-ngejar saya terus ya supaya untuk menilai kinerja pemerintahan Ibu Ipuk Sugira. Benar. Karena mulai tahun pertama yang paling getol mengkritisi pemerintahan Ibu Sugira adalah Partai Demokrat. Mungkin itu sehingga sudah berapa kali kita janji nggak tepat waktu terus ya Mbak ya. Sehingga Benar. saat ini walaupun saya baru datang dari Surabaya tadi malam, walaupun capek, tapi karena saya sudah janji, saya mau diwawancarai oleh NTV. Ya, jadi pemirsa di rumah perlu diketahui bahwa wawancara kali ini sangat-sangat eksklusif, begitu ya Bapak? Dan Bapak Michael sendiri sudah menyempatkan waktunya yang banyak, yang sibuk di sela-sela kesibukannya untuk mengobrol bersama warga NTV dan juga warga Banyuwangi. Lalu bagaimana jawaban atas pertanyaan itu tadi Bapak? Ya, terima kasih. Jadi saya akan menjawab secara fair ya, supaya masyarakat tahu. Tahun pertama ya, karena Ipuk Sugira itu diusung bukan dari partai kami. Kami pada saat itu bersama PKB, Golkar ya, mengusung Yusuf Widiatmoko dan Gus Riza. Nah, setelah pemilihan pilkada saat itu dan kami kalah, ya kita legowo karena memang calon kami tidak bisa memenangkan Bu Ipuk Sugira. Tahun pertama kita selalu mengkritisi pemerintahan Bu Ipuk kan gitu ya. Karena pada saat itu saya menganggap bahwa program dari Pak Yusuf Widiatmoko pada saat itu sangat-sangat menyentuh apa yang diinginkan rakyat. Bidang pertanian, ya UMKM itu ada program-program khusus pemerintahan. Nah, setelah yang menang kita melihat realita bahwa Bu Ipuk dan Sugira menang, kita tetap ya menghargai, tetap kritis ya, memberikan masukan-masukan dan kritik-kritikan kepada pemerintah, tapi terbatas. Saya jamin saya tidak benci kepada oknum dan sebagainya, tetapi ini semata-mata saya sebagai anggota DPR dan pimpinan DPR yang bertugas untuk pengawasannya yang kita melihat apa yang sudah diprogramkan. Tahun pertama ketika Bu Ipuk dilantik, ya mungkin itu programnya kan program yang lalu, ya bukan programnya Bu Ipuk. Nah, program yang tahun 2002 ini program Bu Ipuk Visnyandani, Bu Sugira itu murni ide beliau dan program beliau. Secara pada program pertama itu mengikuti programnya yang lama. Jadi tetap kita mengkritisi program-program yang tidak pro rakyat,
kita suarakan, kita kritik secara tajam, tetapi terbatas untuk kepentingan rakyat gitu, Mbak. Nah, Baik, lalu terkait janji politik yang telah diusung oleh Bu Ipuk Sugira saat kampanye itu, apakah menurut Bapak janji-janji itu sudah terrealisasikan atau belum? oh ya belum lah, kan masih Oh, 1 belum. tahun ya, Mbak ya. Jadi saya lihat 1 tahun kan kemarin tadi saya katakan bahwa 1 tahun itu melanjutkan pemerintahan yang sudah direncanakan. Kan gitu. Bu Ipuk tahun ini, tahun 2002 inilah murni ya programnya Bu Ipuk Sugira kan itu. Nah, kalau saya menilai program yang lalu masih banyak kekurangan karena cara teknis ya pada tahun 2021 itu idenya dari Pak Anas ya, tetapi Bu Ipuk yang melaksanakan tidak semuanya sesuai apa yang dikampanyekan kan begitu. Benar. Nah, masih banyak janji-janjinya, rakyat akan menilai mana janjinya kan itu. UMKM naik kelas, mana janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mengenai pertanian dan sebagainya kan itu belum terasa ya, siapapun bupatinya kalau 1 tahun mana bisa, Mbak ya. Kita menyadari tapi tetap kita kritis gitu ya. Jadi mungkin kita bisa tunggu untuk beberapa tahun ke depan ya Bapak, Oh ya, untuk 1 dikritisi tahun lagi begitu. 1 tahun ini saya udah bilang ya. Jadi 1 tahun selama ini kita mengkritisi frontal ya. Saya anggap bahwa ini kok kurang bagus ya. Kurang bagusnya apa? Akan terjadi kekacauan-kekacauan karena Begitu. orang di Banyuwangi ini, di seluruh Indonesia ini, khususnya di Banyuwangi masih belum siap ya. Demokrasi yang bagus masih belum siap. Nah, ketika kita frontal dan sebagainya, menanggapin seakan-akan bermusuhan dan sebagainya gitu. Jadi seakan-akan saya Partai Demokrat ini bermusuhan dengan pemerintah. Padahal tidak. Kita untuk menyampaikan aspirasi rakyat, apalagi saya ketua Partai Demokrat, saya turun ke lapangan, ke masyarakat, itu pasti akan saya sampaikan. Ketika saya sampaikan program pemerintah, kok tidak cocok, pasti akan kita tarung, akan bicara, ya, bicara langsung tidak bisa, kita akan bicara di media pada saat itu. Nah, saya evaluasi Partai Demokrat, evaluasi ya saat ini kita mencoba dengan teknik lain, dengan cara lain. Kita tetap mengkritisi pemerintahan dan memberikan masukan, tapi secara langsung. Ya, menelpon Ibu Ipuk langsung, menelpon Pak Sekda, menelpon kebijakan kepala dinas yang berhubungan. Ketika saya turun ke lapangan, saya lebih banyak langsung menelpon ke sasarannya. Misalnya Gitu. pertanian, kita telepon langsung ke dinas pertanian. Jadi istilahnya langsung to the point gitu Bapak. Ya, langsung saja. Sekarang karena bagi kami ya namanya pemerintahan itu hampir di seluruh Indonesia ya. Ya program-program ini kadang-kadang bahkan dinasnya aja kadang-kadang tidak tahu apa yang dilakukan. Begitu. Ya. Iya benar. Biasanya dinas yang melakukan kebiasaan rapat, ya pokoknya menggunakan anggaran dan sebagainya. kan Tanpa itu. tahu tujuan dan Ya, esensinya benar. begitu. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, ada persoalan-persoalan ini A, dinasnya membuat program B, program C ya. Kalau pada saat itu kita langsung frontal jebret, nggak ada hasilnya. Nah, kita mulai langsung ke dinas. Saya langsung ke sana, bahkan saya rela datang ke sana, kita sharing nantinya. Sharing ini loh, yang dibutuhkan rakyat itu apa gitu. Pada saat pembahasan Banggar, saya sudah menyatakan ya dinas ini ya tolong sudah mulai ada perubahan. Apalagi saya lihat Ibu Bupati bukan kayak muji ya. Wah, saya sangat salut dengan Ibu Bupati ya. Dalam hal apa ini Bapak? Menghadapi saya kan orang-orang kan tahu saya itu paling menyerang ya. Begitu. Menyerang Ibu Bupati bahkan di Mungkin kampanye istilahnya mengkritik begitu ya Bapak? mengkritisi tapi dengan agak kasar gitu ya. Menyerang ini program-program dan sebagainya. Bahkan saya lihat itu kadang-kadang saya lihat rekamannya, waduh, saya kok kasar sama Bu Bupati gitu kan. Ya, saya renungkan, saya olah yang baik bagaimana sehingga Partai Demokrat saya rapat. Saya bilang kepada fraksi-fraksi, ayo kita caranya lain, yang penting tetap kita kritisi dengan cara yang lain, tidak seperti frontal yang kemarin. Lalu sisi dari hal apa yang membuat Bapak akhirnya salut kepada Ibu Ipuk itu. sendiri? Saya kan suka mengkritik beliau, Benar. baik secara pribadi ya. Iya. Saya juga ngelihat itu, saya ngelihat. Tapi Bu Ipuk ya, ketika ketemu saya itu enjoy. Begitu. Ya.
Pak Michael, apa yang perlu kita lakukan? Ayo bersinergi untuk memikirkan rakyat. Ya, pada saat itu saya nggak pernah ketemu secara pribadi sama beliau. Ketemunya itu di paripurna, di DPR, kan begitu. Ketika di DPR, Ibu ya menyapa, ya komunikasi dengan kita enak gitu. Kalau dendam kan, saya kan ngerti tahu kan, wah ini Bupati nggak bisa dikritik kan begitu. Iya, benar. Ternyata Bu Bupati beberapa kali ketemu, ya itu melululantakan hati partai-partai yang bukan pengusung. Ya PKB, Golkar kan bukan pengusung. Ketika ketemu, wah Bupati baik ya, nggak ada rasa dendam dan sebagainya, justru mengajak kita untuk memikirkan rakyat sama-sama. Yang kedua, ya saya kan pastikan ngecek Ibu Bupati kemana ketika ketemu. Sering kali pagi sudah keluar, ya pagi keluar, malam kita ada paripurna sampai malam, bukan siang, tapi minta malam karena ada tugas ibu-ibu. Sampai saat itu malam, wah wajahnya lusuh. Dari mana Bu? Ini turun ke masyarakat Pak Michael, gini-gini seperti ini. Wah saya lihat, saya akan berdosa ya jika nyerang-nyerang Bupati ini sudah baik, ya mau memikirkan rakyat turun ke lapangan dengan tenaganya seorang perempuan, fisiknya perempuan kan tahu siapa yang mau melihat tetap kita mau menyerang terus kan gitu. Nah, dan beliau juga komunikatif, mau mendengarkan apa yang kita sampaikan kan itu. Banyak nanti kita akan bahas. Berarti di samping program Ibu Ipuk yang menurut Pak Michael kurang cocok, tapi di samping itu ada kelebihan dari Ibu Ipuk sendiri, begitu? Ada kelebihannya, beliau mau mendengarkan. Ya, menurut beliau mungkin cocok, tapi menurut kami kurang pas gitu katakan gitu ya. Gitu. Mungkin beda sudut pandang saja begitu. Oh ya. Tapi nah ini ya obrolan kita sudah mulai seru pemirsa, namun kita akan ada jeda iklan berikut ini. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana dan tetap bersama Dialog Nasional NTV. Baik, kembali lagi bersama saya Talita dalam program acara Dialog Nasional NTV dan saya masih berdialog bersama Bapak Michael di sini selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi. Nah, kita masih membicarakan mengenai program dari pemerintahan Ibu Ipuk dan juga Sugirah ini, Bapak. Lalu, apabila kita melihat dari sisi kebijakan ini, Bapak, apakah menurut Partai Demokrat sisi kebijakan itu sudah memihak rakyat atau belum, begitu? Iya. Jadi, ketika membahas anggaran, Banggar, dan menyerahkan KUAPPS, APBD, ya intinya semua program itu pro rakyat, ya. Kalau kita membahas ya prolog pengantar KUAPPS, APBD itu bagus programnya itu, ya. Program untuk mengentas kemiskinan, mengembalikan ekonomi di masa pandemi. Nah, ini masa pandemi ini juga pengaruh juga, ya. Pemerintahan bupati siapapun dengan ada pandemi ini ya agak ketika saya turun ke kabupaten-kabupaten, ya tidak ada bupati yang wah sempurna hebat gitu ya Pak ya. Jadi benar. Kenapa saya juga salah satunya kita ngerem memberi kesempatan kepada Bupati Ipuk itu karena itu ketika saya melihat di kabupaten lainnya ya sama saja mereka mengeluh semua akibat pandemi ini. Ya karena memang situasi yang tidak terduga begitu ya Bapak istilahnya. Kan lama, mulai 2020 sampai sekarang pandemi itu ya terus sampai sekarang merajalela, bahkan di Jakarta naik, Surabaya naik. Saya kemarin dari Surabaya diingatkan terus, awas Surabaya naik gitu. Jadi ketika pandemi ini naik, pemerintahan apapun, sebaik apapun programnya, pasti akan terhambat karena persoalan-persoalan di situ gitu ya. Jadi
Saya Partai Demokrat, pimpinan DPR juga menyadari, nggak mungkin saya terus menyerang gini harus seperti ini, nggak mungkin, Mbak. Ya, tapi tetap kita memberitahu, mengkritisi, ya ini seperti ini dengan cara ayo bareng-bareng disongko bareng-bareng untuk memikirkan bagaimana Banyuwangi ini maju kan gitu. Ketika APBD dilontarkan, saya membaca itu hebat sekali lah. Ya, programnya itu bagus, mengentas kemiskinan, pertanian, wisata, karena kita mengunggulkan wisata, tapi karena pandemi ini bagaimanapun ya susah ya. Tidak stabil ya jadinya kondisi mau naikkan itu susah, tapi kita kan tidak bisa diam. Nah, Bupati Epok mau membuat program rebon, ya rebon semuanya segala lini, ya terutama karena kita mengandalkan wisata, ya bagaimana wisata itu bergerak bisa membuat masyarakat itu perekonomiannya itu bergerak. Ya, saya mendukung kata-kata itu, prolognya seperti itu, membangun pembangunan ekonomi berbasis pedesaan, cocok dengan program saya. Nah, boleh disebutkan program dari Partai Demokrat sendiri bagaimana, Bapak? Oh, kalau kita kan tahu, saya masuk ke partai ini ya, tujuannya untuk membantu rakyat sejahtera. Begitu. Ya, banyak ketika saya menjadi ketua partai, saya turun ke lapangan, Mbak. Ya, banyak, Mbak. Saya kadang-kadang sampai menangis melihat kehidupan rakyat di bawah. Ya, di lapisan, ya, di pemerintahan ini, ya kita tahulah bahwa Banyuwangi itu tidak ada duanya, kan gitu. Hebat Banyuwangi, setiap saya keluar ke Banyuwangi, ketika saya ngomong Banyuwangi, waduh hebat ya Banyuwangi ya, saya akan ke sana Pak Michael gitu. Ini wah hebat dan sebagainya kan begitu. Nah, itu ya kerja bupati lah, membuat promosi daerah kita sehingga dilihat bahwa Banyuwangi ini hebat, bangunannya hebat, dan semua gerakan-gerakan pemerintah di pelayanannya itu nomor satu. Bahkan Wapres sendiri ya langsung memuji ketika beliau datang, pelayanannya Banyuwangi bukan main, Mbak, top kan. Itu Wapres itu. Memang kita akui bahwa pelayanan publiknya Banyuwangi tidak ada duanya, hebat sekali pelayanan publik. Pemerintahan ini tidak melihat itu saja kan. Jadi kalau bagi saya melihat itu SDM-nya, sumber daya manusianya. Ketika saya turun ke masyarakat, waduh Mbak, masih banyak rakyat kita itu yang kekurangan. Benar. Tadi kan Bapak singgung mengenai pelayanan Kabupaten Banyuwangi yang dinilai cukup baik oleh Wapres sendiri. Nah, menurut Bapak nih, Bapak sendiri kan pengusaha, Bapak melihat mengenai pemberian izin untuk pengusaha-pengusaha kecil itu bagaimana di Banyuwangi sendiri? Ya, sampai saat ini nggak ada pengusaha yang lapor saya. Oh begitu, jadi sudah dinilai cukup baik? Iya, kalau kita kan melihat ketika ada keluhan-keluhan, memang saya melihat ada beberapa orang ngomong kan begitu, tapi kan pelakunya tidak pernah bicara dengan saya. Begitu. Saya datang kemana-mana, yuk, apa yang perlu saya bantu? Ya manfaatkan saya untuk jika ada perizinan yang menghambat, ngomong sama-sama saya. Tapi sampai sekarang saya hanya mendengarkan orang bicara, oh perizinan ini susah, oh perizinan pakai uang dan sebagainya. Tapi kan saya mendengar dari orang beberapa, kebenarannya belum tentu kan itu. Apa saya tanggapin? Kecuali ketika ada pengusaha, saya mau membuat usaha ini, saya ingin menolong rakyat dengan perusahaan ini, ya saya bisa untuk mencari tenaga kerja sekitar. Tolong Pak izinnya supaya nggak dipersusah. Oh saya ada di depan. Begitu. Ya. Jadi mungkin untuk pemirsa di rumah yang juga kebetulan merupakan sebuah pengusaha yang memiliki kendala mengenai izin, mungkin boleh langsung memberikan aspirasinya kepada Bapak Michael ya, begitu ya? Ya silakan. Jadi saya siap daripada gitu ya. simpang siur begitu ya Bapak beritanya, karena tidak jelas begitu akhirnya. Bagaimana saya mau mengurus atau marah-marah ke perizinan, tetapi nggak ada satupun Mbak ya. Selama saya di DPR, ya mulai 2019 sampai sekarang, tidak pernah ada pengusaha yang komplain pemerintahan langsung kepada saya. Begitu. Masih ada, kalau ngomong-ngomong seperti itu mana bisa Mbak. Sedangkan penilaian perizinan kita mendapat nilai yang bagus kan itu. Benar. Yang penting saya pengawasannya itu ya yang saya utamakan. Tahun 2022 ini saya sudah menyampaikan kepada Bupati, ya saya akan melaksanakan fungsi saya DPR dan pimpinan DPR sebagai pengawasan program dari pemerintahan. Jadi kalau dulu kita melihat saja, saya nanti menginstruksikan fraksi saya untuk mengawasi satker-satker, ya dinas-dinas, itu apa yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun ini. Gitu. Yang selama ini kita kan hanya menerima laporan, ya
APBD, pertanggungjawaban seperti itu, kita bahas saja waktunya nggak ada. Nah, jadi saya akan rubah, saya akan datang, saya akan panggil dinas-dinas yang perlu sinergikan. Dengan cara itu, ya insya Allah lah saya bisa berbuat rakyat merasakan. Yang selama ini saya yakin rakyat tidak merasakan. Yang merasakan itu orang-orang yang saya beri bantuan melalui poker saya. Saya sebagai pimpinan punya poker untuk memberikan bangunan-bangunan itu. Ya, itu mungkin wah ini baik, Michael baik memberikan bangunan paving, bangunan musola, bangunan pengairan. Itu dianggap baik kan begitu. Padahal tujuannya saya bukan itu, Mbak. Tujuannya adalah untuk rakyatnya sendiri bisa sejahtera gitu loh. Itu yang terakhir itu rakyat ini berubah. Saya ingin melihat rakyat Banyuwangi tersenyum semua. Kenapa? Banyuwangi yang kaya ini, yang subur loh. Tahu nggak Banyuwangi tahu. paling subur? Itu luar biasa sekali Banyuwangi ini, alamnya lengkap Tanahnya itu sekali. paling luas, pantainya paling panjang, ya. Pertaniannya itu bagus hebat, walaupun ada ganjal-ganjalan mengenai kelangkaan pupuk, mungkin ada tanyakan. Itu intinya Banyuwangi sangat subur dan kita punya tambang emas yang begitu luas ya Mbak ya. Iya benar. Itu kalau disinergikan diatur dengan baik, mengetuk pemilik tambang emas, mulailah jangan memikirkan ya mengenai golden share dan sebagainya, itu ditutup saja. Nah, saya meminta kepada emas ya memikirkan nasib rakyat. Dengan golden share saya kira itu nggak cukup. Gitu. Nggak cukup. Nanti kita akan kupas. Saya senang ya. Saya tidak anti tambang lah karena sudah terlaksana. Izin sudah diberikan. Ya? Walaupun ada sedikit ketidakcocokan dan ada pro kontra, tapi bagi saya izin sudah ada. Nah, tugas saya itu mengetuk hati yang pemilik tambang itu supaya memikirkan rakyat itu. Itu tambang emas, untungnya banyak. Dan itu tanahnya milik rakyat. Begitu. Dan tolong pikirkan rakyat. Itu yang emas yang bisa seharusnya. Jadi kita tidak ngomong, wah jangan ditambang, anti tambang. Ayo kita bicara bersama untuk memikirkan kesejahteraan rakyat gitu Pak. Tapi kan memang tambang itu tidak akan bisa beroperasi apabila tidak mendapatkan izin Bapak. Iya, pasti. Berarti Pertama sudah kan mendapatkan izin, gitu. ada izinnya itu. Tapi kan sudah diurus izinnya, sudah keluar izinnya kan begitu. Kita kan tidak bisa sudah. Kita kalau ngurus seperti itu berkutat tentang perizinan dan sebagainya, habis ternyata berapa tahun? Sampai berapa tahun, 10 tahun lebih orang yang nggak bisa. Coba 10 tahun ini kita panggil bareng-bareng, sudah pikirkan rakyat Banyuwangi. Nah, Apa yang ini, dilakukan? Ya, ini tadi Bapak Michael berbicara mengenai rakyat kecil terus-menerus ya Bapak. Ya. Lalu sebagai ketua dari DPC Partai Demokrat sendiri, apa yang telah dilakukan Partai Demokrat untuk membela rakyat begitu Bapak? Untuk mengadakan program yang memang tujuannya untuk menyejahterakan rakyat. Ya. Kita melakukan program itu tidak melalui Partai Demokrat ya. Partai Demokrat itu nggak ada uangnya. Ya, programnya jalan ketika Partai Demokrat itu besar di parlemen, di DPR kan itu. Begitu. Itulah kita Partai Demokrat mengutus, memerintahkan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Ya kebetulan cuma 6. Coba saya pemenang, akan lebih cepat untuk memikirkan rakyat. Gitu. Buat promosi sekarang kampanye gitu ya. Nggak boleh. Sekaligus kampanye di sini. Ya. Oh, boleh kalau saja. Demokrat itu Ya, besar, menang, saya sudah di otak saya itu program untuk pro rakyat itu banyak. Banyak. Contohnya seperti apa? Mungkin boleh disebutkan di sini, Menggerakkan Bapak. ekonomi begini. Saya tahu Ya. bahwa kebutuhan rakyat itu sekarang ini tentang ekonomi mereka. Mereka banyak mau makan aja susah loh Mbak. Hari ini harus bekerja, kalau enggak bisa makan. Bahkan puasa, bahkan nggak bisa makan, tunggu meninggalnya saja. Nggak ada yang perhatikan. Saya pernah nemuin. Begitu. Iya, nggak ada rumahnya tidur sama ayam, ya sama kambing, itu masih ada. Ketika saya datang itu, karena ya seperti itu memang keadaan seperti itu. Itulah saya berjuang untuk memikirkan rakyat. Tapi rakyat itu tidak tahu, Mbak. Tidak tahu, meminta kepada orang politik, kepada DPR, ya, kepada Iya. bupati. Ketika bupati datang, lihat itu orang-orang. Coba sudah ikutin NTV. Mau apa? Masyarakat. Semua rata-rata, Bu, jalan saya rusak, Bu. Pak, Michael, jalan saya, musola saya rusak. Masjid Jaya perlu bangun, perlu cat. Ya. Terus ini paving, minta paving dan sebagainya. Minta bangunan-bangunan. Padahal ketika saya tahu mereka itu mau makan aja susah. Seharusnya itu mereka minta kepada orang politik ketika hadir, minta kepada DPR ketika ada reses, datang kepada masyarakat, mintalah mengubah nasib mereka.
Nah, mungkin ini yang sedikit diketahui oleh masyarakat ya Bapak, Iya, karena dianggap mereka kadang tidak tahu betul. gimana untuk menyuarakan aspirasi itu di mana. Ya, itu melalui tidak tahu. NTV ini Begitu. berjasa loh. Kalau bisa Ya, mungkin menyebar tahu masyarakat itu, ya masyarakat justru apa? Minta apa? Perubahan. benar, Karena tujuan negara dibentuk itu mengubah nasib mereka. benar. Kalau hanya minta paving, minta bangunan, kapan selesainya mereka? Ya kan? Saya sampai bicara begini kepada masyarakat. Bangunan itu kan bagus loh, Mbak. Siapa nggak bagus? Siapa yang bilang bangunan di aspal mulu sampai kayak kaca? Kan bagus. Ini musola sampai wah ada kubah emas dan sebagainya. Bagus. Bagus, Mbak. Coba bayangkan. Saya itu terinspirasi dengan Ibu Gubernur Bu Kofifa ketika bicara sama saya, kampanye sama saya. Ya, sekarang suruh pikir ya. Kita musola bagus, jalan bagus. Ketika pada saat kita sholat dengan kusuk, tahu-tahu hujan. Akhirnya apa? Kusuk enggak? Karena kepikiran rumahnya itu bocor semua. Bisa tumpah. Jadi kekusukan itu enggak ada. Nah, melihat keadaannya rumahnya bagaimana. Saya dulu Demokrat ya, mempunyai program itu. Melaksanakan, saya ingin buat percontohan lah 10 desa. Tapi lagi-lagi program saya yang baik ini kadang-kadang tidak didukung oleh yang lainnya. Jadi seakan-akan saya dihambat begitu. Tapi akan tetap berusaha karena sasaran saya di politik ini, di Partai Demokrat ini untuk mengubah nasib rakyat. Mampu, sangat mampu kalau melihat kekayaan Banyuwangi ini. Tetapi kemampuan saya itu didukung oleh rakyat. Kalau nggak didukung saya sendiri saja, apalagi sedikit, ya nggak bisa. Nggak ada kekuatannya, percuma. Untuk itulah saya kadang-kadang selalu pendidikan politik. Bahkan saya ngomong, pilih yang lainnya partai nggak apa-apa. Tapi jangan main-mainlah di politik ini. Iya, Kadang-kadang masyarakat kan memilih calonnya, ya baik legislatif, DPRD provinsi, kabupaten, DPR RI, bupati, gubernur. Itu tidak bisa melihat apa bisa mengubah nasib saya. Tidak. Siapa yang bisa memberi uang, siapa yang memberi bantuan, ya sudah itu dipilih. ya berarti mungkin itu kurangnya edukasi masyarakat terhadap sistem politik saja ya Bapak. Itulah mungkin. saya Benar. melalui ini itu kepingin, bahkan saya ditulis oleh Time, ya Mr. Bono itu yang mengikuti saya pendidikan politik modern gitu ya, melakukan pendidikan politik sehingga rakyat itu tahu, oh politik itu ini, tujuannya politik itu ini, bukan politik ini 5 tahunan, ada bagi-bagi sembako, ada bagi-bagi uang ketika nyoblos, itu yang dipikirkan di otak masyarakat, sehingga ketika milih ya sudah selesai. Banyak masyarakat tidak mau memilih, enak ditinggal keluar jalan daripada memilih untuk apa, nggak ada hasilnya, toh dipilih ini sama juga dibohongi, milih ini sama juga tidak ada kebijakan, sehingga apa, rakyat masyarakat itu tidak mau nyoblos yang baik itu nggak ada, Mbak. Lihat itu, kita punya 1.200.000 ya, yang ke TPS berapa, hanya 700, hanya 500 lebih yang nggak milih, banyak sekali itu. Kalau seandainya 500.000 orang itu memilih yang baik dan mempunyai frekuensi sama, ini yang dipilih untuk bisa mengubah nasib rakyat, wah akan terjadi perubahan. Baik, kembali lagi mengenai sudut pandang Partai Demokrat terhadap pemerintahan Ibu Ipuk Festiandani dan juga ini ya Bapak Sugira. Nah, menurut Bapak apakah program yang dijalankan oleh Partai Demokrat itu sudah sinkron dengan program yang kebijaksanaan yang sudah dilakukan oleh partai pemerintahan Ibu Ipuk ini sendiri? Ya, jadi program ini semua itu ya sinkron. Ya, persoalannya kalau kita melaksanakan program, saya juga menyadari kan tidak mungkin pemerintah ini menjalankan semua program Partai Demokrat. Pasti kan ada pilihan. Iya, begitu. Ya, belum tentu juga program ini menurut Demokrat bagus, menurut Bu Ipuk nggak bagus kan nggak apa-apa, kan itu. Nah, intinya saya melihat bahwa program 2022 ini itu pro rakyat, memikirkan rakyat UMKM naik kelas, memikirkan supaya UMKM bekerja, rebon pariwisata, supaya pariwisata yang maju itu terpuruk, ya PAD kita merosot, ya kita bagaimana menaikkan PAD Banyuwangi melalui pariwisata, masih banyak. Ya, tinggal pengawasannya. Untuk itulah saya bilang kepada Bu Bupati, Bu, saya mohon maaf, jadi saya akan fokus tentang pertanian. Yang utama, yang lainnya kita lihat, tapi yang utama, saya ingin menyelesaikan pertanian sampai ke depan, sampai kapanpun saya ingin mengentas persoalan pertanian.
karena mayoritas 60% masyarakat Banyuwangi itu petani. Baik, luar biasa sekali. Ya. Ini pembahasan kita sudah mulai hangat, mulai Ya, seru panas ya. ini, ya. keringat saya sampai. Mungkin kita akan lanjutkan lagi obrolan kita setelah jeda iklan berikut ini. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama Dialog Nasional NTV. Baik, kembali lagi dalam program acara Dialog Nasional NTV dan masih bersama saya Talita, dan saya juga masih berdialog bersama Bapak Michael selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi. Nah, di sini kita dari tadi sudah membicarakan mengenai rakyat kecil, ekonomi dan lain sebagainya. Lalu saya akan bertanya kembali kepada Bapak Michael sendiri, bagaimana sisi ekonomi saat ini menurut pandangan Partai Demokrat sendiri? Ya, jadi kalau sisi ekonomi bukan hanya di Banyuwangi aja, Mbak. Begitu. Seluruh Indonesia ini ambruk. Jadi teman-teman saya itu pusing, banyak yang bangkrut karena pandemi. Ada yang untung, ada yang jual obat-obat itu yang untung itu. Tapi lainnya rata-rata, waduh, mengeluh semua. Ya, syukur Banyuwangi ini, saya yakin banyak mengeluh, tapi demikian juga orang tahu saya ini wakil rakyat, tetapi tidak pernah dimintai bantuan. Ya, yang minta bantuan hotel, hotel minta hearing untuk mengurangi pajak-pajak dan sebagainya pernah. Betul. Saya hearing, mimpin hearing menyarikan solusi perhotelan. Ya, yang lainnya personal itu enggak mau karena menganggap wah ini nasib sudah begitu. Padahal saya tahu banyak yang kena dampaknya mengenai ekonomi yang ada di Banyuwangi. Alhamdulillah kembali lagi ya perekonomian kita berbasis pertanian. Saya katakan 60% masyarakat kita tani. Itulah yang ditolong. Yang menolong kita itu petani. Pertanian kita, walaupun petani-petani kita itu sambatnya bukan main, ya sambat wah ini pupuk langka dan sebagainya itu bukan main. Saya itu pun petani tidak pernah ketemu saya minta tolong bagaimana itu. Mereka itu anggap ya ada persoalan ngomong sama LSM, ngomong sama apa. Jadi LSM yang berteriak tidak ngomong bisa langsung kepada wakil-wakilnya mereka kan itu. Itu Mbak. Jadi mungkin kembali lagi tidak ada wadah aspirasi ya yang mereka tahu gitu Bapak. Ya. Jadi mungkin kurangnya sosialisasi terhadap mengenai wadah aspirasi itu sendiri di mana begitu. Ya, karena mungkin mereka menganggap aspirasi DPR itu tumpul gitu ya. Begitu. Lalu kita tahu sendiri ya bahwa Banyuwangi ini merupakan kabupaten yang mayoritas banyak petani dan juga nelayan. Dan ya. Apakah Demokrat ini sudah melihat pemerintahan ini serius dalam membantu petani dan juga nelayan tadi? Ya. Jadi saya lihat bukan serius dan tidak, saya yakin pemerintahan serius, tetapi penerapannya kurang tepat. Mohon maaf Bu Bupati, Kepala Dinas Pertanian ya yang mendengarkan ini. Jadi tadi saya katakan kadang-kadang persoalannya ini A, pemerintah menjalankan B. Begitu. Persoalannya B, pemerintah melakukan C. Jadi tidak pernah nyambung, kan begitu. Nah, untuk itulah tahun ini saya ingin mengemetkan. Ini loh persoalan A. Mari kita sama-sama mengatasi persoalan A ini. Tidak melakukan persoalan B. Hanya persoalan B nyerempet-nyerempet menyelesaikan persoalan. Tapi bukan menyelesaikan persoalan. Hanya menyerempet-nyerempet aja menutupin. Ya menutupin persoalan-persoalan ini ditutup dengan persoalan B. Bisa menyelesaikan? Tidak bisa. Hanya membantu saja. Gitu loh. Maksud saya itu program ini kita kawal. Ya terus terang. Tidak di sini saja ya, hampir seluruh kabupaten lah ya. Mempunyai saya lihat itu sama. Program-program itu hanya program-program yang kebiasaan dilakukan. Tidak program menyelesaikan persoalan. Seharusnya pemerintah itu menyelesaikan persoalannya. Gitu. Nah, persoalannya apa? Itu yang diselesaikan, bukan membantu saja. Kalau membantu saja, tidak pernah terselesaikan lah.
Ya. Hanya akan tertutupi atasnya begitu ya? Tutupi itu seakan-akan wah pemerintah sudah melakukan membantu ini. Kalau minat pertanian, oh pemerintah sudah memberikan bantuan ini, membagikan pupuk dan sebagainya. Padahal bukan semata-mata untuk memberikan pupuk, persoalan pupuk itu dibagi terus selesai. Tidak. Harus ada penyelesaian persoalan-persoalan petani. Itu yang harus kita cari. Nah, Partai Demokrat ke depan, ya tahun ini saya perintahkan saya kepada fraksi-fraksi saya, supaya satu, utamakan pertanian. Karena kita 60% itu rakyat kita itu petani. Kalau kita bisa menyuarakan, bisa membantu petani, wah kita itu dapat pahala. Rasa hati, kebahagiaan di hati itu ada, bahwa kita sudah bisa menyelamatkan masyarakat di Banyuwangi, khususnya pertanian. Itu Mbak. Gitu. Ya. Lalu membahas mengenai pupuk ini, kita tahu sendiri akhir-akhir ini kan ada kasus mengenai penyelewengan pupuk subsidi. Oh ya. Nah, boleh Bapak Michael ceritakan, mungkin pemirsa di NTV ini belum mengetahui mengenai persoalan tersebut. Nah, itu sebenarnya kronologinya bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi terkait penyelewengan pupuk subsidi tersebut, Bapak? Ya, jadi penyelewengan pupuk itu dikarenakan ya ada oknum pemakai pupuk yang mengalami kekurangan, kan begitu. Sehingga mengambil dari Banyuwangi, bukan orang Banyuwangi atau distributor Banyuwangi mengirim pupuk, tidak. Yang terjadi seperti ini. Ya, ngambil airnya tertangkap di Jember kemarin, itu rame kan. Nah, sebelum ketangkep di Jember, ada anggota Demokrat lapor kepada saya, Pak Michael, setiap hari itu yaitu Ivan yang masuk di Time itu, Bono itu, ya telepon sama saya, Pak, ini banyak pupuk dari Banyuwangi kok dibawa keluar, setiap mobil 3 ton, bahkan satu hari 7 ton. 7 mobil kan itu. 7 kali 3 21 ton. 21 ton. Wah, kalau ini jumlah yang sangat banyak sekali, benar. sekarang ini Banyuwangi aman pupuk, tidak ada kelangkaan bulan-bulan ini. Lalu? Tapi kalau ini diterus-teruskan, Ya. alokasi kita akan habis. Nanti bulan-bulan berikutnya ketika kita butuh pupuk, ternyata sudah habis, sudah diambil oleh oknum-oknum ini dibawa ke Jember gitu, Mbak. Itu untuk petani Jember? Tidak, Mbak. Itu yang tidak tahu, ya. Gitu. Ini bukan untuk petani Jember. Kalau petani Jember, di Jember itu tidak ada langka. Nggak ada. Kalau bulan-bulan seperti ini nggak ada kelangkaan lah. Nggak ada kelangkaan. Beli pupuk di sini juga mahal. Ya, harganya eceran, bawa ke Jember. Itu nggak mungkin. Harganya di Jember lebih murah. Kemana? Ya, saya yakin indikasinya itu ke non-subsidi. Ke non-subsidi pabrik pupuk. Yang paling mungkin itu ke pabrik pupuk NPK, punyanya swasta. Karena pupuk NPK itu bahan bakunya itu dari urea, kan itu. Nah, padahal kadang-kadang pabrik pupuk kan bisa saja kontrak pupuk, ya berapa ton terhadap perkebunan di luar pulau dan sebagainya. Ketika sudah kontrak, bahan bakunya melipat bukan main, yang dulunya 5.000 bahkan sampai tembus 12.000, itu bisa bangkrut itu pabrik pupuknya. Sehingga apa? Ya mungkin dengan nekat yang punya pabrik, daripada pabrik saya bangkrut, nyari apa? Ya ngomong minta bantuan orang-orang, saya butuh pupuk dong, harganya segini, katakan 6.000 gitu. Kan masih murah, harganya 12.000, beli ayo, siapa yang mau mengirim pupuk 6.000. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya pemirsa di. Ya. Karena sangat eksklusif ini pembahasannya. Betul. Lalu boleh dilanjutkan yang Bapak, tidak silakan. diketahui gitu ya. Iya. Kadang-kadang masyarakat, oh ini ada pencurian, ini ada mafia pupuk ini permainan dan sebagainya. Loh memang ada permainannya bukan permainan yang produsen pupuk, kepala dinas, Gitu. distributor, tidak. Ini oknum-oknum yang cari keuntungan. Kan itu. Ya bisa saja. Ya, ini analisa saya minta kepolisian itu mengembangkan, jangan ditangkap, ditangkap pupuknya di mana melanggar. Tapi saya minta supaya penerima itu diurus. Baik, Sekarang, ini kan ya silakan dilanjut ya, Bapak. sekarang begini ya, katakan 6.000 ya, 6.000, pengambilannya 2.000, 250, 2.500 lah petani beli, 2.500, kios-kios itu seneng di situ padahal melanggar. Ya, 2.500 dijual 6.000, sudah 3.500 per kilo loh Pak. 3.500 1 ton itu sudah 3,5 juta. Untungnya kalau 3 ton 10,5 juta, 10,5 juta kan itu. Kalau 3 ton, ya bawa 300, 10,5 juta. Dagang apa Pak? Jual pisang,
jual janur ke Bali, nggak mungkin satu L300 itu bisa 10 juta bersih. Baik, 10 lalu juta 500. ya, atas permasalahan tersebut apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kami, Bapak? Karena kan itu kasusnya terjadi memang di Banyuwangi ya, begitu. Iya, ya langkah klasik salah satunya kan mengatasi persoalan pencurian itu, ya kan. Kita ya satu-satunya masyarakat, jika ada informasi seperti ini ditangkap. Ketika ada Ivan lapor kepada saya, Muhammad Taufan lapor kepada saya, tangkap. Setelah tangkap, telepon saya, kita sama-sama ngurus. Supaya apa? Tidak dibiarkan. Karena banyak setelah ditangkap, masuk, keluar. Ya begitu. Ya, masuk, keluar. Kenyataannya setiap hari menurut Ivan, 7 mobil, nggak ada itu yang diproses itu. Kan itu. Berarti ini masuk, ada apa-apa, keluar. Ya, ini yang terjadi di Banyuwangi kan itu. Nah, caranya ya satu, kita untuk mengatasi persoalan ini bukan kelangkaan pupuk ya. Untuk mengatasi persoalan ini ya keterlibatan masyarakat, mengetahui ada mobil bawa beli pupuk itu laporkan. Karena beli pupuk dengan mobil beli 1 ton ke atas lama itu nggak boleh. Supaya masyarakat tahu ketika ada di kios pakai mobil muat pupuk itu diintip aja, laporkan, suruh mendekatin, suruh apa, ngawasin itu. Kalau perlu sampai dibawa kemana ini, sampai siapa penerimanya, itu harus dilacak sehingga kita bongkar bareng-bareng. Ya siapa yang bermain, kita kan masih analisa siapa yang bermain ini, sehingga dari Kajagung ya, dari Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Jaksa Agung mengatakan ini ada mafia pupuk. Iya, ada mafia pupuk. Tapi saya jamin ya, bukan distributor, ya, bukan kios secara sengaja. Kios banyak yang nggak ngerti, bukan produsen. Kalau produsen itu sudah ada, nggak mungkin lah. Karena administrasi itu berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk. Sedangkan distributor tidak bisa. Distributor pupuk itu yang selama ini selalu dikambing hitamkan, distributor pupuk itu petugas menyampaikan saja, ini loh alokasinya distributor A 1000 ton. Nah, sudah dibagi bulan ini segini, bulan ini segini, bulan segini, sudah sampaikan ke sana. Gitu. Itu saja. Jadi mau main-main gimana? Ya seperti itu. Karena istilahnya hanya menjalankan perintah saja begitu Menjalankan ya, perintah. Jadi petugas gitu, bukan pedagang. Iya. Menyampaikan, diberi ongkos. Itu distributor Benar, sekarang. Jadi mau main-main itu begini-begini, menjual sendiri itu nggak mungkin. Dari mana pupuknya? Gitu. Nggak bisa. Lalu Partai Demokrat sendiri apa yang akan dilakukan atas kasus tersebut, Bapak? Ya, kita kalau kasus ini kita memberikan dorongan-dorongan, tetapi mengenai kelangkaan pupuk yang selama ini klasik, ya Iya. petani-petani kan setiap tahun pasti kan jeritnya itu apa? Pupuk langka kan gitu, Pak. Begitu. Pupuk langka, oh gimana ini? Ini ada permainan dan supaya pupuk langka. Nah, mohon para petani yang mendengarkan NTV pada saat ini, ya supaya tahu saya akan berjuang menyelesaikan persoalan-persoalan pupuk, Mbak. Ya, persoalan pupuk yang pertama alokasi pupuk. Alokasi pupuk itu yang dibutuhkan petani dan yang disiapkan pemerintah subsidi itu nggak cukup. Ya, di Jawa Ya. Timur butuh 1.300.000, tapi pemerintah menyiapkan 1.300.000 itu dari mana? Sehingga dibagi menanggung tiap-tiap kabupaten. Di Banyuwangi kebutuhan RDKK ya, kebutuhan RDKK 62.000, tetapi pemerintah diberikan Provinsi Jawa Timur hanya 52.000, kurang 10.000 ton kan itu. Gitu. Kalau sudah ini mulai awalnya sudah kurang, pasti siapapun yang melakukan ini akan terjadi persoalan. Tinggal saja berdoa ya, supaya apa? Supaya petani tidak pakai pupuk. Nah, kelangkaan makin kecil. Ketika petani menggunakan pupuk, tanam, kebetulan kita cuacanya bagus, airnya bagus, tanam, saya yakin akan parah kelangkaannya. Ketika petani itu berniat untuk menanam padi, menanam tanaman, ya dengan keadaan air yang cukup, saya yakin, saya pastikan di ujung tahun itu mengalami kekurangan. Karena memang kurang. Nah, itulah saya berteriak-teriak terus. Setiap saya kunjungan ke Kementerian Pertanian, saya berbicara, Pak, apa yang dilakukan oleh kementerian ke pemerintah sudah tahu sejak zaman dulu, itu sudah tahu bahwa akarnya ini dulu.
kenapa tidak diselesaikan? Nah. Ya kan? Kekurangan kenapa tidak diselesaikan? Terus ke gubernur saya juga cerita, ke gubernur, ya ke kepala dinas provinsi pertanian, saya ngomong, mereka semua sudah tahu, Mbak. Ini pembahasannya sangat seru sekali, tapi lagi-lagi kita harus tunda terlebih dahulu karena ada jeda iklan yang berikut ini. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana dan tetap bersama NTV. Baik, kembali lagi bersama saya dalam Dialog Nasional NTV dan saya masih berdialog bersama Bapak Michael selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi. Dan di sini untuk menutup obrolan kita yang di akhir ini Bapak, saya ingin kalau harus menilai 1 sampai 10, berapa nilai untuk pemerintahan wakil dan bupati Kabupaten Banyuwangi sekarang? Oh ya, sebelum saya menjawab, saya closing mengenai pupuk ya. Saya ingin ini melanjutkan kan yang pupuk tadi terputus ya Mbak ya. Iya. Masyarakat akan melihat kok tidak ada kelanjutannya. Bagaimana mengatasi pupuk? Saya ada jawabannya Partai Demokrat. Bagaimana ke depan? Tapi karena waktunya ya Bapak Ibu sekalian yang pendengar dan penonton NTV Banyuwangi, saya menjawab sesuai dengan permintaan dari hostnya Mbak Talita gitu. Jadi saya katakan tadi tahun kemarin ya kita semua sudah tahu kita mengkritisi habis-habisan kan begitu. Iya. Nah, tahun yang akan datang kita kan tidak bisa menilai nanti akhir tahun. Benar. Iya kan? Menilai Benar, bagaimana? kita masih belum tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi intinya ya ketika saya baca saya lihat APBD tahun 2022 ya lumayan bagus lah, bisa 8 nilainya kalau 8 ke atas lah ya. Untuk tahun ini? Untuk tahun ini tergantung pelaksanaannya. Itu kan program kan ditulis. Iya. Ya kan? Hanya menulis begini-begini, pelaksanaannya lah nanti akhir tahun kalau diundang menilai nanti akhir tahun. Jadi ini berarti catatan ya, kita harus mengundang Bapak Michael lagi mungkin ya untuk menilai keseluruhan program gitu. Kita akan buka-bukaan, tidak pernah ada yang ditutupin sehingga masyarakat itu tahu. Ya, tapi intinya ya program dari Bu Ibu ini ya ditunggu saja lah. Karena programnya juga bagus, cuma pelaksanaannya inilah ke depan kita yang ngawasin. Iya. Gitu kan. Ya kemarin seperti program pertanian, saya bicara, Bu, pertanian ini, saya mau mengumpulkan petani-petani yang kritis. Saya bilang berkatakan begitu, ayo Ibu datang, supaya Ibu tahu, ya ini loh petani, jeritan hati petani, sehingga Ibu memikirkan, membuat kebijakan untuk petani. Dan saya akan ngawal, sebagai anggota DPR, sebagai pimpinan DPR, saya akan ngawal ketika kebijakan bupati seperti ini dan mengerti, itu akan cepat selesainya persoalan ini, gitu. Itu yang saya inginkan dan alhamdulillah ketika saya bicara bupati, termasuk saya bicara dengan Pak Anas, mendukung mengenai pertanian. Nah, ke depan kita akan ketemu. Ya NTV aja, ajukan saja yang siaran langsung mengenai pertemuan bupati dan petani. Wah, Bapak Michaelnya langsung ingin siaran langsung begitu ya? Oh ya bisa siaran langsung supaya masyarakat tahu, tidak ada editan. Ya saya bicara nggak ada, ayo kita buka-bukaan. Saya tidak perlu takut salah begini dan sebagainya. Mungkin salah omong boleh, tapi saya akan luruskan ketika ada kesalahan-kesalahan kan gitu. Jadi mungkin untuk pemirsa NTV di rumah boleh ditunggu saja ya nanti di akhir tahun. Apakah benar nanti Bapak Michael akan menilai Bu Ibu? Kita lihat saja nanti. Ya. Doakan saja mungkin lancar ya kita mengundang Bapak Michael. Setiap akhir tahun kita menilai di fraksi kami. Bagaimana capaian-capaian itu sudah ada penilaiannya. Iya benar. Lalu untuk setahun ke depan ini harapan yang ingin Bapak Michael sampaikan untuk pemerintahan Bu Ipuk dan juga Bapak Sugira ini bagaimana? Ya, saya harapkan ya sekarang ini partai-partai baik pengusung, pendukung dan
tidak pengusung dan pendukung seperti Partai Demokrat, ya semuanya sudah mendukung program Bu Ipuk. Ya, gunakan kesempatan ini supaya Bu Ipuk ya menjalankan program-program yang sudah ditulis dalam APBD, kan sudah ditulis. Sudah. Itu jalankan saja, itu sudah bukan main. Ya, hebatnya bukan main. Nah, nanti saya ya akan akan mengawasi di pos-pos. Kan tidak mungkin saya akan mengawasi semua dinas kesehatan dan sebagainya. Jadi tahun ini saya akan mengawasi beberapa dinas secara serius, itu dinas pertanian, ya supaya ini dinas pertanian siap-siap itu kepala dinasnya, supaya kita akan bersinergi kadang-kadang sakit, ya kan itu sakit dan merasa diawasi. Tapi saya tidak peduli, bukan mencari-cari kesalahan. Mari bareng, sudah saatnya ya kita semua memikirkan rakyat, memikirkan petani. Karena saya ini seperti ini karena petani. Saya merasakan bagaimana pedihnya seorang petani. Saya menjadi DPR, menjadi pengusaha, ya saya punya perusahaan, itu karena petani, Mbak. Dan saya juga tahu bagaimana hidupnya petani. Bagaimana? Itu pertolongan. Harus ada yang mengambil kebijakan untuk mengangkat mereka. Banyak yang mengeluh sawah-sawahnya dijual, Mbak. Karena apa? Karena produksinya nggak mampu, rugi-rugi terus. Ya, mau inovasi tanam lainnya, tanam buah naga, tanam jeruk, semua tanam buah naga, tanam jeruk harganya murah, nggak bisa panen juga. Beberapa waktu lalu delay 1 hektarnya bisa untung 40 sampai 50 juta. Ya, ketika itu masyarakat tani lantas semua tanam delay, panennya bahkan mau ngambil saja itu nggak mau, tenaganya itu rugi, kan gitu. Baik, luar biasa sekali Itu. harapan dari Bapak Michael. Ya, Terima kasih sudah menyampaikan harapannya. Semoga harapan yang dilontarkan oleh Bapak Michael ini dapat terwujud ya untuk kedepannya. Ya. Lalu itu tadi obrolan kami bersama Bapak Michael. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama saya dan juga dengan pemirsa NTV yang ada di rumah. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya Bapak Michael. Dan itulah tadi dialog saya bersama Bapak Michael, dan sampai jumpa dalam Dialog Nasional NTV episode selanjutnya.